Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue our discussion. Do you still remember what page? 84. 84. Eighty-four, 84. Oke. Yang page PDF-nya atau 84 ya? Waso ada murabbahu itu. Page yang apabila kemaksiatan itu? Oke, 85 ya berarti ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya alaihimus salatu wassalam fa kaifa akala adamu minasy-syajarati allati nuhiya anhu. Artinya apabila sudah ketemu halaman 85 ya. Apabila kemaksiatan itu mustahil, if the violence is impossible for the messengers, so how the case of Adam alaihi salam when he ate the forbidden fruit? Ya, the forbidden fruit, buah terlarang. Ada yang menyebutkan buah itu adalah buah khuldi. Tapi bukan pendapat yang mutlak ya, istilahnya buah terlarang. Apakah itu buah khuldi atau ada istilah lain? Tapi yang pasti yang di teksnya itu adalah khuldi. Apa itu? Buah terlarang. Sama dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu kan Israel ya. Tapi tidak ada itu dalil di dalam hadis Al-Quran atau hadis yang menyebut istilah Israel. Adanya adalah malakul maut. Malaikat atau ya malaikat maut. Malaikat kematian. Mungkin kemudian ada keterangan tambahan dari para ulama, itu yang dinamakan adalah malaikat Israel. Pencabut nyawa. Kalau Israfil itu apa? Peniup sangkakala. Kita kembali lagi. So, if the maksiat is impossible for the messengers, how about the case of Adam alaihissalam when he ate the forbidden fruit? Jawabannya adalah sesungguhnya Nabi Adam makan buah tersebut dalam keadaan lupa. He is in the forgetful conditions. Forgetful, not intention. Tidak disengaja. Kalau kita kan bikin kesalahan itu ya disengaja. Like us, we did a mistake, we commit a sin intentionally. But in the case of Nabi Adam, he really forgot. He was forgetful. Betul-betul lupa dan tidak tahu. Maka di sini kemudian para ulama itu ahli fikih mengatakan bahwa rufi'al qalamu an salasin. Tidak ada hukum, tidak terkena hukum pada 3 kondisi. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastaiqidha, the sleeper until he wake up. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau orang itu ketiduran, kemudian dia bablas, tidurnya karena capek ya, karena memang murni tidur. Bablas gak sholat duhur, asar sudah bangun. Itu tidak dosa karena murni ketiduran. Ya, itu malah dicontoh usul fikih, di kitab usul fikih itu lucu. Seandainya orang tidur itu ngelindur, atau tidak sengaja, di sebelahnya itu ada benda tajam, apa? Terus diambil terus jerat gini. Nah, di sebelahnya ada temennya yang tidur terus
terkena pisau mama. Nah, itu kan kondisinya tidur. Ya. Makanya kadang ada orang yang ekstrim itu yang kalau ngelindur itu sambil jalan. Padahal dia apa istilahnya itu, istilah medisnya apa? Sleepwalker ya. Sleepwalker itu kan bahaya itu. Kalau turun tangga itu gimana itu? Ya ceblok, bisa ceblok itu ya, sleepwalker itu. Anin naimi hatta kita wa anil wa anis sobi hatta yahtalima. The second is yang dimaafkan itu adalah anak kecil hatta yahtalima, sehingga dia bermimpi. Maksudnya dia sampai balik. Anak kecil tidak ada hukumnya, tidak tahu kok. Anak balita ya, anak balita dan sebagainya. Ya sudah, dia tidak berdosa. Yang berdosa kan kita ini yang sudah balik. Kemudian wa anisahi, orang yang lupa sampai dia teringat lagi. Oke. Nah, disinilah Nabi Adam itu konteksnya dia dalam keadaan lupa dan tidak tahu. Bahkan even in the some edition explanation, some ulama explained that because Satan promised in the name of Allah. Setan itu bersumpah atas nama Allah dan Nabi Adam percaya. Baru ketika Nabi Adam dihukum, dia kaget, kok ada orang yang, ya Allah berani bersumpah atas namamu, saya tidak nyangka. Makanya saya tadi percaya. Dalilnya ini di dalam surat Thaha, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Coba dilihat artinya itu. Dan sesungguhnya for verily kami telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa. Namanya lupa kok. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Tidak ada niat memang. Tidak ada niat untuk melanggar. Kata kuncinya adalah walam najid lahu azma. Tidak ada azam. Azam itu semacam irodah yang kuat. Memang tidak kepingin. Sebenarnya yang lebih terbujuk oleh setan itu, setan menyerupai wujud ular ya ini. Kalau dalam hikayah-hikayah itu. Dia bisa masuk ke dalam surga, dalam wujud ular. Yang digoda pertama kan istrinya, Sayyidah Hawa itu. Adam itu sebenarnya tidak mempan. Tapi kemudian Sayyidah Hawa terbujuk, dia ngajak suaminya yakni Nabi Adam alaihissalam untuk mencicipi ya. Bukan makan sampai kenyang, tidak, baru mencicipi. Begitu dicokot ya, ketika digigit, semua kemuliaan yang ada di dalam Nabi Adam Sayyidah Hawa itu lepas semua, termasuk baju kebesarannya. Oriana dalam keadaan shirtless ya, shirtless, tidak berbusana. Kemudian lanjut, sedangkan orang yang dalam keadaan lupa tidak dihukumi bermaksiat. Seperti bulan puasa, orang lupa hari pertama, biasanya lupa ya Ustaz Ari ya, lupa makan rambutan, kelengkeng, durian ya, 1 kilo baru ingat ya. Namanya juga lupa ya. Dan juga tidak mendapatkan siksa, tidak ada. Adapun penisbatan maksiat dalam firman Allah, wa sa adamu rabbahu faghwa sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ini dalil yang lain. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan. Maksudnya apa kok durhaka di sini? Aso. Ya, break the law. Adam. Maksudnya apa? Sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya. Maka dia taubat dan memberinya petunjuk. Meskipun Nabi Adam bersalah, luput ya, tetap ijtabahu, dia dipilih menjadi hamba pilihan. Karena Allah sayang kepadanya, Allah menerima taubatnya, terus memberi petunjuk. Ya memang takdirnya sudah seperti itu. Nabi Musa itu kan termasuk Nabi yang sering protes. Nabi yang banyak cakap, banyak omong ya. Termasuk ketika Nabi Musa bertemu Nabi Adam itu kan, Nabi Musa ngomong, wahai Abul Bashar, bapaknya manusia, gara-gara engkau, kita diturunkan dari surga menjadi penduduk bumi. Jawabannya Nabi Adam waktu itu, kalau bukan karena takdir, kamu tidak akan dapat gelar kalimullah, kamu tidak akan bisa bercakap-cakap dengan Allah, bertemu langsung. Itu kan Nabi Musa ketika naik Bukit Tursina kan bertemu dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka dia mendapatkan gelar Musa kalimullah. Nah itu ya, Nabi Adam yang tidak kalah pinter. Ya, iki piye-piye iki wis takdir. Kalau tidak gitu kamu tidak akan mendapatkan gelar kalimullah, tidak akan dapat fasilitas bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Itu memang apa yang dilakukan Nabi Adam, tidak mematuhi perintah Allah adalah konsekuensi sifat lupa yang ditimbulkan dari tidak adanya penjagaan yang sempurna
dari melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melawan perintah yang disebutkan lupa tidaklah dikatakan maksiat. Dan dikatakan maksiat bagi Nabi Adam karena memandang derajat beliau yang sangat mulia agung si Allah. Sementara sebuah kesalahan yang kecil akan dianggap besar apabila yang melakukan adalah orang yang mulia. Jadi gini, orang itu kan ada levelnya, ada derajatnya. Ya. Seorang profesor kalau melakukan kesalahan kecil itu dianggap besar dalam dunia akademik. Dia kepleset dikit ya, salah grammar atau apa gitu ya. Karena dia sudah dianggap profesor. Tapi kalau level-level Anda semuanya salah kecil ya, wajar aja kemampuannya seperti itu. Nah, it is same like Nabi Adam because he is very noble person. He is very noble messenger. When he committed a very small mistake, yang mana ini sebenarnya sangat dimaklumi sekali, tapi bagi Allah itu besar karena dia orang yang mulia. Do you understand? Nah, coba dilihat. Sedangkan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam berupa diturunkan ke bumi ini pengakuan beliau atas dosa dan terus-menerus beristighfar adalah semata-mata untuk mengangkat beliau ke derajat yang lebih tinggi dan untuk menambah pahala. Jadi kadang sesuatu yang kita anggap buruk itu sebenarnya baik bagi kita. Sesuatu yang kita anggap baik ada potensi tidak baik. Dalilnya mana? Wa asa an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, itu ada potensi jelek, tidak bagus bagi kamu. Sebaliknya, kita membenci sesuatu, padahal itu ada potensi baik. Nabi Adam ini diturunkan dari Allah itu untuk mengangkat derajatnya. Paham tuh? Diperingatkan. Akhirnya kan terus beristighfar. Maka para ulama itu mengatakan, tanda Allah itu menjauhi seorang hamba adalah Allah memberikannya waktu luang tanpa ada kebaikan di dalamnya. Anda punya waktu luang kayak liburan kemarin itu, 24 jam, tidak ngapa-ngapain umpama. Dan itu berlangsung lama sekali. Anda dalam sehari itu tidak baca Quran, tidak sholat duha, tapi Anda nyaman dengan itu. Anda kejar tayang drakor, ya Netflix, khataman dari pagi sampai malam. Wis, pokoknya itu kan tidak manfaat kan itu sebenarnya. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, kemudian tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan dalam satu hari itu, padahal kita diberikan waktu yang longgar, itu tandanya Allah menghendaki agar hamba itu jauh kepadanya atau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau Allah itu sayang terhadap seorang hamba, maka dijadikannya dia itu sibuk untuk beribadah kepada Allah. Waktunya produktif, waktunya barokah, sama-sama 24 jam, tapi yang satu ini tidak ada manfaatnya, yang satu ini padat penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi sekali lagi kebaikan itu banyak. We do not limit the kindness. Jangan membatasi kebaikan itu hanya ngaji Al-Quran, iktikaf, sholat duha, sekian sampai puluhan rakaat. Tidak. Bantu orang tua, kebaikan. Membantu orang lain, membersihkan rumah, kebaikan. Terus apa lagi? Membaca buku, kebaikan. Ngajar, kebaikan. Ya, kalau itu diniati ibadah. Faham tuh? Jadi tidak terus di masjid gitu, tidak. Dulu kan ada sahabat itu yang sahabat senior itu Ibnu Abbas kalau tidak salah, apa Jabir itu. Itu kan kalau pagi itu suka merazia sahabat-sahabat yang sukanya itikaf atau berlama-lama sholat duha di Masjid Nabawi itu kan diobrai kabeh. Kerja. Ojo itikaf dok. Ya. Kamu harus imbang antara kehidupan dunia dan akhirat, itu harus seimbang. Bahaya. Orang kalau pikirannya, mindsetnya itu ibadah terus, dia memaknai ibadah itu harus selalu ngaji di dalam masjid dan sebagainya, itu bisa menjadi istilahnya tasyaddud, berlebihan. Bahaya, nanti dia memandang segala sesuatu itu harus ideal, harus qobliyah ba'diyah, harus iktikaf. Nanti dia pulang dari masjid menuju rumah, ndelok wong cangkruk ning warung, dia merasa ideal, oh ini ndak ideal, terus akhirnya memvonis orang ini sesat dan sebagainya. Bahaya itu. Makanya kayak Mbah Mun itu kadang
beliau sering melaksanakan sholat duhur itu jam 2 siang. Karena kalau orang itu ideal selalu on time jam setengah 12 adzan sholat duhur, itu nanti anggapannya sholat duhur itu ya setengah 12. Maka ada para ulama sing ngimbangi. Jam loro iku ya cek masuk sholat waktu duhur. Lah nek kabeh iku sholat setengah 12, nanti dikhawatirkan jam 2 itu waktu yang terlarang. Padahal itu kan masih. Bahkan 14.15 itu masih. Kalau asarnya itu 14.30 umpamanya, setengah 3 kan sudah asar. Atau 14.45. Ada orang yang sholat 14.15 itu kan masih. Bahayanya kalau ideal kan seperti itu. Paham tuh? Makanya Nabi itu, taraweh itu hanya sekali 2 kali tok di masjid. Selebihnya di rumah. Karena nanti kalau terus-terusan di masjid dikiranya wajib. Kayak contoh yang sahabat. Gitu loh ya. Nah Nabi Adam ini diberikan punishment itu justru untuk menambah derajatnya. Jadi jangan menyalahkan Nabi Adam. Bapak manusia kok disalahkan. Ya itu tidak boleh ya. Yus biasa wae nek. Masalah keterangan ngaji, masalah Nabi Adam itu ya kita harus di tengah-tengah saja, moderat. Jangan menyalahkan Nabi Adam. Piye-piye itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Yes. Hamada yajuzu fi haqqil anbiya alaihi salam. Selanjutnya halaman berapa itu? 87 ya. Mada yajuzu fi haqqil anbiya alaihi salam. Apa sifat jaiz bagi para nabi? Ini sudah apa belum ini? Sifat jaiz belum? Ya juzu alal anbiya alaihi salam ukul a'rad al-bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibi ma'alaliyah kal akli wa syurbi wal ju' wal atas wa i'tirahil har wal bard wa ta'ab wal raha wal marad was sihah wa mislu dhalika at-tijara wal ihtiraf bi hirfa min al-hiraf allati laysa daniyatan li'annahum basharun yajuzu alaihim ma yajuzu alal bashar mimma yuaddi ila naqsin. Sifat jaiz para nabi itu adalah diperbolehkannya mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, tapi tidak sampai menurunkan derajatnya. Contoh, para nabi juga makan, kita juga makan, cuma bedanya kita kadang tidak pakai adab ya. Makannya raku sambil ngomong, sambil jalan-jalan umpama, sambil berdiri. Kalau nabi kan beradab. Minum, para nabi juga merasakan lapar, haus, terkena panas, dingin, capek, Nabi juga istirahat, Nabi juga pernah sakit, tapi sakitnya para Nabi tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Nah terus bagaimana itu keterangan sakitnya Nabi Ayub yang kisahnya itu heboh sampai-sampai tubuhnya itu dimakan set belatung, hanya tinggal sampai tulangnya kelihatan, sampai bau gudekan, sampai bau busuk, sampai dijauhi istri-istrinya, anak-anaknya diasingkan. Itu cerita Israiliyat. Cerita-cerita yang berkembang pada masa Israel. Ya. Tapi kalau menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini sering saya sampaikan, tidak sampai segitunya Nabi Ayub itu. Loro ya loro, tapi mek dilu Nabi Ayub itu. Sing bener kayak ngono. Dan ini yang kita yakini. Karena logikanya, Nabi kan harus dakwah, Nabi kan harus ngomong masyarakat. Lah masuk Nabi cuti selama berbulan-bulan karena sakit gimana logikanya? Paham tuh? Kalau ustazah cuti karena melahirkan atau setelah melahirkan kan harus merawat bayinya, itu kan wajar toh. Nggak bisa ngajar kan panjenengan? Ya. Tapi kalau para nabi kan harus bisa segala macam. Ada orang kena masalah ya dikasih solusi, mendakwahkan. Ada orang sakit ya diobati. Karena terus anak wong loro terus datang kepada Nabi Ayub, aku ya loro luwih nemen ya cung, kan nggak mungkin. Paham tuh? Ayo loro, tapi loro sing wajar. Itu cerita heboh, itu Israiliyat. Kata Nabi, nek ono kisah Israiliyat, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan diingkari, juga jangan dibenarkan. Gimana Yus menengai? Karena tidak tahu validasinya itu cerita-cerita yang berkembang di kalangan Bani Israel itu kadang ada yang benar, ada yang tidak. Yus menengai gitu. Sekedar tahu gitu aja. Haus, lapar, sakit, sehat, berdagang. Nabi juga berdagang ya toh. Tapi tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Justru Nabi mengajari kejujuran, jangan mengurangi takaran atau menambah takaran juga tidak boleh.
Jadi dalam berdagang itu bukan hanya ngurangi loh ya, nambah itu juga tidak boleh. Yang asalnya beratnya cuma 5 kilo, kemudian dikasih beban atau dikasih kayak basah-basah itu biar ketika ditimbang menjadi 5,5 atau 6 kilo itu kan juga curang. Di dalam Al-Quran itu kebiasaannya kaum-kaum terdahulu itu ada yang dibinasakan karena curang masalah timbangan berdagang. Dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idzaktalu alan nasi yastaufun, terus kok lali aku malah, terus wa idzaktaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang itu membuat orang itu menjadi rugi, baik ditambah ataupun dikurangi, tidak sesuai takarannya, dan melakukan pekerjaan. Nabi punya profesi-profesi yang tidak merendahkan derajat. Tapi yang pasti all of the messengers adalah penggembala kambing domba. Karena mereka semua juga manusia dan sudah sewajarnya mereka melakukan pekerjaan yang dilakukan umumnya manusia. Sekira tidak sampai mengakibatkan merosotnya derajat. Yus kerja itu kan barokah. Ya, berdagang itu kan berapa? 99 ya? Pintu rezeki ya? Ya. Jadi keberkahan itu banyak dari pedagang. Anda meskipun guru mau apa itu sambil jualan online kan bisa itu. Itu kan nambah keberkahan. Jadi udah itu aja. Wallahu alam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi qadihim wa mu'afatihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حبيب الذي درج شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا وسيع. اللهم صل على سيدنا محمد ودعوائها